Di jalan raya yang lebih kita perlu adalah attitude. Attitude. More than skill. Kita percuma skill kita kalau ngepot itu bisa mengendalikan mobil semua kalau kita nggak ada attitude-nya di jalan. Karena di jalan ada orang lain. Kalau di balap, baru kita skill nomor 1. Ya, saya ini atas permintaan sejuta umat nih. Tolong YouTuber satu nih diundang. Karena saya udah bikin lebih dari 170 video, belum pernah ada yang mereview mobil secara serius. Kemarin dari Rifat, tapi ini lebih serius dari Rifat, ya. Fitra Eri. Wah, terima kasih Mas Helmi. Terima kasih, ini kehormatan banget nih saya diundang Mas Helmi. Dari kecil saya nonton Mas Helmi terus. Itu sama aja ngakuin gue tua banget. Kalau nggak salah, minimal nggak kurang dari 30 kuis di TV deh. Dia hostnya. Makasih Mas Helmi udah ngundang saya. Terima kasih untuk waktunya, Fitra. Ya. Lu tuh kalau mendeskripsikan diri Fitra Eri itu apa sih profesi lu? Gue itu orang yang berprofesi di passion gue. Passion lu otomotif? Iya, gue termasuk yang beruntung gue bisa berkarya di bidang yang memang gue suka, yang gue passion dari kecil. Gitu? Iya, jadi gue nggak merasa gue orang yang merintis karir di dunia ini, tapi gue orang yang menjalani passion gue di dunia ini. Katanya dari kecil tuh udah dibawa bokap ke sirkuit ya? Iya, bokap gue tuh suka banget mobil, tapi dia tuh dokter. Bukan pembalap? Bukan pembalap. Dia dokter, tapi dia suka mobil. Dokter apa? Dokter umum? Dia Master of Public Health. Jadi dia, Master of Public Health. Dia di balik meja. Ibu juga dokter. Tapi ayah tuh suka banget mobil. Dia setiap kali ada rezeki, kalau bisa beli mobil baru, dia beli mobil baru. Terus dia suka ngajak ke sirkuit. Karena dia suka balapan, tapi dia bukan pembalap. Zaman itu di Ancol ya? Ancol. Belum ada Sentul. Belum ada Sentul. Oke, terus? Nah, dari situ, gue, waduh, mobil ya. Kok asik ya? Mobil tuh kayaknya dunia yang laki banget. Dan ternyata begitu gue pelajarin teknologinya, wah, ini ribuan komponen dibikin bekerja harmonis, bisa bikin orang pindah ke satu tempat dan bisa memberikan satu yang lebih dari sekedar transportasi. Mobil itu ada kemewahannya, ada kenyamanannya. Oh, dari ada situ fungsinya ya. Ada fungsinya, ada gengsinya ada juga gengsinya. Di situ. Iya. Wah, ini bidang yang menarik sekali. Dari kecil akhirnya gue udah, pokoknya gue mau sampai tua kalau bisa gue di dunia otomotif terus. Segila apa bokap lo dulu kepada otomotif, kepada mobil? Dia itu terkenal di keluarganya. Setiap tahun kalau lebaran kan kita ngumpul. Setiap tahun tuh pasti ada mobil baru aja. Dia tuh saking itu, walaupun waktu itu penghasilannya bukan yang dahsyat gitu ya, tapi dia bela-belain, dia nabung, dia jual mobil yang lama, dia beli yang baru, jadi setiap lebaran itu mobilnya baru terus. Harus itu? Harus itu. Itu udah terkenal di keluarga, yang paling gila mobil ya ayah saya. Sampai sekarang masih gila mobilnya. Saudaranya nggak ada juga yang begitu? Ada yang ikut, maksudnya yang kebetulan lagi ada rezeki lebih, mereka ikut. Tapi nggak sampai setiap tahun ganti satu mobil. Gitu. Mobil yang bokapmu yang paling suka banget apa sih? Dia tuh dulu Honda Accord. Honda Accord generasi pertama, dia itu pembeli keempat di Indonesia. Honda Accord? Honda yang Accord. masih kotak itu ya? Yang masih, lampunya masih bulat. Iya. Tahun 78 kalau nggak salah. Pertama kali keluar di Indonesia, dia beli. Yang Civic-nya setrikaan ya? Civic-nya Civic Copper dulu namanya. Civic setrikaan tuh generasi ketiga. Ah. Dia juga beli Civic generasi pertama, itu juga di awal-awal. Jadi dua mobil Honda itu yang melekat di dia. Sampai sekarang selalu ada mobil Honda di rumah. Sampai sekarang? Karena permintaan beliau. Sampai sekarang. Megang Honda apa sekarang? Sekarang Hondanya cuma satu HRV. Oh, HRV. Oke lah ya. Tapi selalu, nggak pernah di garasi rumah tuh nggak ada Honda tuh nggak pernah. Ini bukan iklan. Bukan. Karena banyak juga. Kita ada Toyota juga, ada Mazda juga, ada Suzuki juga. Cuman ayah karena mungkin itu mobil pertama yang dia beli dari uang sendiri, jadi dia ada hubungan emosi. Ada hubungan emosional dia. Begitu anaknya akhirnya nyemplung abis-abisan all about otomotif, dia oke. Jadi pertama kali saya nyemplung di otomotif tuh saya ikut balap dulu sebelum jadi jurnalis. Ibu saya menentang. Balap itu bahaya, balap itu mahal. Ayah saya bilang, kamu ikutin hati kamu, tapi balap itu mahal. Dan kita bukan orang yang kaya raya. Kamu cari sendiri jalan untuk ke balap kayak gimana. Dari situlah terbentuk bahwa, oh iya, balap itu bukan sekedar gaspol, terus geber-geber mobil di sirkuit, tapi gimana cara kita membiayai balap. Bagaimana caranya balap ini dari kita yang mengeluarkan uang sampai bisa menghasilkan. Nah, dari situ saya sadar bahwa walaupun saya tidak semudah pembalap lain memulai karir, tapi ternyata gemblengan dari ayah saya itu bikin saya bisa bertahan 21 tahun di dunia balap. Dan juara? Dan juara, dan
dari 21 tahun itu 19 tahunnya itu disponsori. 2 tahun pertama aja ya? 2 tahun pertama nyari aja. Sendiri itu? Pakai uang tabungan dan cepat habis ternyata kalau ikut balapan. Kata Rifat kan pernah cerita di sini, Ananda Mikola pernah cerita sini. Untuk balap itu mahal banget. Mahal sekali. Mahal karena gini, mobil aja mahal. Untuk balap mobilnya harus dimodifikasi. Dan udah harus dioprek-oprek. Udah dioprek-oprek, mobilnya jadi tidak tahan lama. Setiap kali balapan kita turun mesin. Oh gitu ya? Belum kalau serempetan, belum kalau tabrakan. Mahal sekali balap itu. Ongkosnya gede? Ongkosnya besar sekali. Bahkan kalau kita mau, balap itu udah pasti ratusan juta. Kalau kita mau lebih serius lagi bisa miliar. Kalau kita mau sampai F1 itu triliun. Triliun, iya betul. Dan itu adalah nggak bisa, kita mau sekaya apapun, kita nggak bisa membiayai balapan sendiri sampai seterusnya. Nah, kita harus gimana bisa sustainable. Banyak sponsor ya? Betul. Pertama kali balap apa sih, Bu? Ke Timor. Jadi pakai Timor? Gue punya duit sedikit, Mas Helmi, karena gue itu tabungan dari uang saku kuliah gue. Begitu gue selesai kuliah, gue bilang ke bokap, "Wah, nggak mau kerja dulu, mau balapan." "Oh, kamu ada-ada aja." "Ya udah terserah kamu, tapi jangan minta uang ke papa." Oh gitu ya? Udah. Terus? Aku minta boleh pinjem mobilnya aja nggak? Apa? Timor. Ya udah kalau Timor tuh itu mobil kantor. Jadi mobil pemberian kantor jadi murah sekali waktu itu harganya. Dipinjemin ke saya dan saya lihat ada kejuaraan Timor One Make Race. Ada kelas standar lagi. Wah, cuman kalau kelas standar itu mesin nggak boleh nggak boleh diapa-apain. Wah, ini standar One Make Race. Seluruhnya ikut One Make itu yang semuanya merek yang sama kan? Iya. Terus? Wah, ini balapan murah sekali. Ya udah, murah sekali untuk ukuran balapan, tapi tetap buat saya tetap ngeluarin duit. Akhirnya bisa menang di situ. Menang. Itu balap pertama? Balap pertama tuh juara 3. Terus? Habis itu juara 2, habis itu juara 1. Wah, ternyata ada bakat juga ya jelek-jelek gini ya gitu kan. Udah akhirnya lancar, dapet sponsor, baru kita bisa ke kelas yang lebih mahal lagi. Waktu balap pertama sendiri ya? Nggak ada mekanik, nggak ada apa gitu? Nggak bisa, kita ada mekanik. Jadi kebetulan ada temen, sahabat saya, tempat saya ganti oli. Kita balapan yuk. Hah? Balapan apa? Itu cukup. Ada-ada aja lu gitu. Udah mau nggak kita coba? Lu jadi tim mekaniknya, gue pembalapnya. Ya udah, kita sama-sama dari nol semua. Dan alhamdulillah 21 tahun balapan sampai sekarang, tim teknis saya itu masih yang itu juga, dan dia sekarang juga sangat bagus di dunia balap itu. Waktu lu mulai menang, nyokap ngomong apa? Kasih piala. Terus? Nyokap yang tadinya ngelarang-ngelarang, tiba-tiba besoknya pialanya dibawa ke kantornya, dipamerin ke temen-temennya. Wah, ya udah. Oke, tapi kan kita di balap yang penting bukan asal geber. Gue juga tahu balap itu bahaya, makanya safety gear semua itu nomor 1 lengkap. Pernah kecelakaan, Fit? Oh pernah, nabrak pohon pernah, nabrak tembok pernah, bukan nabrak pohon istilahnya, ngerem pakai pohon ya? Jadi remnya blong, mendaratnya di pohon. Oke. Waktu itu sprint rally, tembok pernah, terus habis itu kebalik pernah, tapi alhamdulillah tidak pernah sekalipun cedera. Apa yang membuat lu selamat, Fit? Ada 2 hal, safety gear di gue dan safety gear di mobil. Mobil itu ada roll bar-nya dalamnya. Jadi mau kebalik-balik, kabin tuh utuh, jadi kita nggak kejepit. Terus helm itu harus yang standar dunia tuh FIA. Terus baju ini udah anti api. Jadi itu kecelakaan di balap itu banyak sekali, yang cedera sedikit sekali. Balap mobil ya, kalau balap motor beda. Jadi, bukannya kalau F1 katanya lebih berbahaya ya? Lebih F1, fatal daripada MotoGP kalau untuk kecelakaan. Terakhir itu ada fatality itu di F1 tuh tahun 94, Ayrton Senna. Ya. Setelah itu safety-nya meningkat, sebenarnya mestinya sampai sekarang tidak terjadi fatalitas. Tapi di tahun 2000, saya lupa 2016 apa 17, ada satu pembalap lagi meninggal, Jules Bianchi, itu karena ada traktor di track, balapnya tidak di stop dan dia masuk ke dalam traktornya itu. Itu kejadian yang sangat jarang. Tapi kalau nggak ada kejadian itu, sebenarnya fatalitas di F1 itu sedikit sekali. Artinya dari tahun apalagi sekarang ya, setirnya gampang dicopot. Dulu kan biasanya yang paling celaka itu karena nggak bisa keluar dari mobil ya. Jadi mobil terbakar sebenarnya gitu. Sekarang keluar dari F1 tuh lebih susah. Karena di F1 itu sekarang ada kayak roll bar-nya di atas dan ada di sini juga ada pelindungnya. Dan itu kayak tidur kan Ibu? Iya, kayak tidur. Dia tuh kayak tidur. Kayak tidur, oke terus. Makanya pembalap F1 itu salah satu persyaratannya untuk dia dapat license, itu dia harus bisa keluar dari mobil dalam sekian detik. Kalau dia secara fisik nggak mampu, dia nggak akan dapat license itu. Dan orang yang nggak boleh tinggi, nggak boleh besar ya? Tinggi boleh, tapi
paling bagus tuh di antara 165 sampai 175 lah kira-kira. Di atas untuk itu bule bisa. itu kan masih nggak tinggi tuh ya. Betul, tapi bisa di atas itu. Cuman jadi lebih susah aja untuk ngatur kokpitnya. Kalau F1, kalau motor GP dengan proteksi ada yang di belakangnya yang gelembung segala macam itu rasanya jauh lebih aman, tapi tetap jauh lebih bahaya dibandingin balap mobil. Begitu menurut lo? Iya, karena begitu kita jatuh, badan kita yang bisa kena impact. Kalau rally, safety-nya gimana? Rally safety-nya bagus sekali. Bagus sekali? Bagus sekali. Tanya Rifat, itu bagus sekali, dan struktur roll bar-nya juga sangat kuat. Makanya di WRC juga... Jadi mobilnya khusus dong? WRC itu mobilnya khusus? Khusus. Itu benar-benar... Kita bisa pakai mobil kita mau jadiin mobil rally bisa, tapi harus ditambah? Harus ditambahin roll bar, dan roll bar itu juga diperiksa sama scrutiner namanya. Roll bar-nya sudah memenuhi standar belum? Nggak bisa, oh mobil gue udah pakai roll bar. Nggak bisa. Periksa milimeternya berapa, ketebalannya berapa, konstruksinya gimana. Baru habis itu. Dan sekarang Fitra salah satu profesi juga memberikan begini ya, apa tips-tips tentang keselamatan mengemudi ya? Iya, jadi dulu sebenarnya dari tahun 2004 itu udah aktif diundang buat safety driving. Tapi safety driving tuh beda sama teknik balap. Kalau teknik balap tuh kita banyak pakai skill. Kalau safety driving itu kita pakai attitude. Karena gini, kita nggak perlu skill bisa... Itu dua hal yang berbeda ya? Dua hal yang berbeda. Nah, di jalan raya yang lebih kita perlu adalah attitude. More than skill. Kita percuma skill kita kalau ngepot itu bisa mengendalikan mobil semua kalau kita nggak ada attitude-nya di jalan. Karena di jalan ada orang lain. Kalau di balap, baru kita skill nomor satu. Baru habis itu tinggal ada tata krama balapnya, tapi kan itu diatur oleh regulasi. Kalau di jalan kita jangan show off skill. Kita harus... Saya di jalan, kalau di tol, maksimal itu 100. Dan saya lebih senang 80 larinya. Kenapa? Relax. Dan saya tahu bagaimana susahnya mengendalikan mobil ketika di atas 100 dan terjadi sesuatu hal darurat. Wah, ini tips nih. Gue kemarin ke Semarang nyetir sendiri, sama bini gue. Kita nggak pakai sopir, gue dapat order kemarin, gue nyetir sendiri, 140 loh. Wah, soalnya gini, jalan itu lurus kan, tol. Kalau gue begitu aja ngantuk toh nggak? Ya, jadi gue harus memang nyusul-nyusul gitu tuh. Itu juga emang salah satu cara kalau kita ngantuk, kita nyetir lebih bervariasi gitu. Bervariasi. Kalau lurus saja gitu tuh, ngantuk tuh. Nah, cuman nggak tahu ya, gue udah habit sih. Gue udah habit karena mungkin gue juga terpuaskan di arena balap. Jadi begitu di jalan raya, gue lebih memilih untuk menikmati perjalanan. Kenapa Fitra ngomong kalau nyetir itu paling enak tuh 100 lah maksimal? Kenapa? Ada apa dengan kalau di atas 100? Karena kita sebenarnya nyetir yang paling rileks itu kalau kecepatan kita itu sama dengan sekitar. Kalau kecepatan kita terlalu rendah, kita dimarahin orang. Kalau kecepatan kita terlalu kencang, kita harus manuver buat nyusul-nyusul orang. Ketika kecepatan kita sama dengan orang lain, itu rileks saja. Rileks saja udah, tinggal ngikutin jalur. Kita udah nggak usah mikirin kita mau nyalip mobil segala macam, dan kita bisa dengerin musik, kita bisa mikirin hari ini kita udah ngapain aja, bisa. Kadang-kadang ide-ide cemerlang tuh muncul pas lagi nyetir. Ya? Iya. Fitra pernah nggak kalau nyetir gitu nggak tahu, oh kok udah di sini, tadi gue ngelewatin itu nggak? Pernah nggak gitu? Oh, itu tuh makanya, itu sering banget. Terutama kalau lagi mikirin sesuatu gitu, itu kenapa ya tadi ya di kantor ya, gue kok nggak bisa ngerjain ini. Ya belokannya kelewatan gitu kan, aduh itu. Kalau di luar daerah nggak apa-apa, tapi begitu di Jakarta, aduh itu mesti muternya jauh banget. Itu jamak ya? Iya itu sering, itu sering. Biasanya terjadi di orang yang terlalu fokus. Oh, dengan apa? Dengan pikirannya ya? Kalau orang terlalu fokus sama pikirannya, kadang-kadang dia bisa melewatkan hal. Dan itu bahaya ya? Bahaya. Bahaya. Jadi kalau misalnya lagi nyetir, memang udah relax aja gitu kan, pikir yang ringan-ringan aja gitu. Makin ringan, makin relax, makin ngantuk kalau gue sih. Nah, nggak masalah ngantuk, itu kan makanya kita itu sebaiknya berkendara di jam biologis kita yang memang di jam itu kita bangun. Makanya kalau kita mau kayak pergi lebaran gitu ya, usahakan kita jalannya ya di jam yang kita bangun. Jangan jam kita tidur. Kalau kita paksakan di jam kita tidur, yang body clock-nya ya? Iya, body clock-nya itu kita lawan, susah. Oke, Fitra ini dikenal sebagai seorang reviewer. Weh, karena memang root-nya asalnya dulu wartawan ya? Iya, dulu di media. Jadi begitu di media, saya nggak tahu. Saya cuma suka otomotif. Tiba-tiba ada lowongan kerjanya yang berkaitan sama otomotif di media. Ya ampun, ternyata wartawan suruh ngetik ya. Sangkain wartawan cuma cerita, terus ada yang ngetikin. Enggak, ternyata ngetik sendiri. Udah, tapi ternyata setelah belajar jurnalistik, wah ini dunia yang sangat menarik. Ketemu orang baru tiap hari, ketemu teknologi baru tiap hari. Tiba-tiba saya ditugasin juga untuk ngetes mobil.
Wah, ketemu mobil baru tiap hari. Ini mobil nggak perlu saya beli, saya bisa pinjem, saya coba. Udah, dari situ saya belajar. Oh, tapi nge-review itu bukan cuma sekedar menikmati mobil. Oke. Bahkan orang yang mau makan aja, dia lihat review dulu. Apalagi mobil yang harganya ratusan juta. Artinya harus saya review kelebihannya. Harus saya review kelemahannya. Mobil ini cocok untuk siapa, tidak cocok untuk siapa. Dari situ udah saya asah terus kemampuannya dan saya suka sekali dengan bidang ini. Karena bukan hanya saya bisa menikmati mobil baru, tapi saya bisa ngasih tahu orang yang mau beli, ini cocok nggak buat lu? Dan itu rasanya seneng gitu. Dan opini lu didengerin orang ya? Nah, opini didengerin orang itu memang butuh waktu. Pada saat pertama kali, ini siapa sih nih anak kecil mau coba-coba nge-review mobil gitu kan. Tapi somehow nanti orang habis ngeliat review kita, terus dia beli. Begitu dia beli, kok sama ya impresi gue sama si reviewer ini? Siapa sih ini reviewer? Terus dia cerita ke temannya, lo lihat reviewnya ini deh. Ini benar-benar sama persis. Nah, kayak gitulah kepercayaan itu dibangun. Jadi kalau saya bikin video review mobil, yang bikin saya senang itu bukan kalau view-nya jutaan. Tapi kalau di komen itu ada bilang, Mas, terima kasih atas sarannya, saya beli mobil ini dan ternyata benar kelebihan dan kekurangannya sama seperti yang Mas bilang. Itu rasanya, oh ya udah oke, saya melakukan tugas dengan baik gitu kan. Karena setiap mobil yang saya review pasti ada kelebihan, ada kelemahan. Nggak mungkin kelebihan semua. Dan Fitra jujur? Harus. Sekali kita misalnya nih, kita punya policy di Autodriver. Ya. Kalau kita lagi mereview mobil A, kita tidak mau menerima iklan dari A untuk video itu. Oke, biar nggak terpengaruh. Biar tidak. Biar independen. Nah, jadi biar bisa kita plusnya dan minusnya. Karena sekali kita bilang yang jelek itu bagus, terus orang beli mobilnya dan kecewa, ini kok jelek dibilang bagus. Lu jangan percaya lagi sama dia deh, Pak. Dibayar nih gitu. Nah, selesai. Nah, tapi kalau misalnya kita nge-reviewnya jujur, itu akan reputasinya itu bertambah. Dan gimana, jadi kita misalnya nge-review Honda gitu ya, Honda mau iklan di situ, lu mau nge-review mobil gue ya, gue iklanin deh biar nanti lo highlight yang kebagusannya. Nggak mau. Tapi kalau gimana kalau misalnya Honda atau Toyota atau Mazda atau Suzuki tiba-tiba punya budget buat promosi, kita bikin video lain tapi bukan video review. Kita bikin yuk, kan bentar lagi Lebaran, kita bikin tips perjalanan sebelum Lebaran. Menyiapkan mobil. Tapi di tips itu kelihatan fitur-fitur lo. Kelihatan ruang lo lega, kelihatan itu lo Itu oke. Yang penting konten kita jangan mencederai viewer. Jangan misleading juga ya. Iya. Jangan menyesatkan. Kita media, bos kita itu bukan pengiklan. Bos kita adalah yang pembaca kita. Karena orang mau ngiklan di kita karena lo yang nonton banyak ya, gue iklan deh, gue bayar deh, lo bagusin produk gue. Kalau kita terpancing, abis itu viewer kita sedikit, nggak ada lagi yang mau ngiklan di kita. Seperti itu. Saya mendapatkan filosofi ini kemarin saya ngundang David Gadgetin tuh yang mereview gadget-gadget. Mirip. Dia nggak mau. Dia pokoknya kali opini dia tidak bisa dibeli. Makanya kenapa saya juga nonton dia kalau sebelum beli gadget, karena saya lihat setiap kali dia nge-review gadget pasti ada plusnya, ada minusnya. Iya. Cuman beda bidang aja, dia di bidang gadget, saya di bidang otomotif. Ya, jadi untuk YouTuber nih, ini belajar dari YouTuber senior. Kalau Anda mau mendapatkan kayak Fitra, jadi ini ya opinion leader ya, opinion maker. Jadi itu loh. Jadi nggak bisa tuh di awal udah dibeli orang gara-gara dibayar, kemudian menutupin kelemahan kekurangannya, Fitra gitu ya, Fitra? Nggak bisa. Dan mau bayar berapapun nggak bisa, karena yang kita jual adalah profesi, space buat beriklan. Yang tidak kita jual adalah reputasi. Reputasi itu nggak bisa dibeli. Nah, saya juga nggak membantah bahwa sering ada endorse. Tapi sebelum endorse, yang tidak diketahui oleh viewer adalah proses proses verifikasi kita. Pak, kita mau endorse dong, kita punya alat begini, ini fungsinya begini. Itu kita tes dulu. Dan nggak terhitung berapa banyak yang kita tolak. Kita tolak karena nggak ada manfaatnya. Kita bilang, oh kamu penghemat BBM. Oke, kita coba dulu. Saya coba seminggu, terus kita balik lagi. Maaf, kita nggak bisa terima karena kita coba, kita nggak ada hasilnya. Kecuali kalau misalnya kita mau bilang nggak ada hasilnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, kita bayar lebih. Nggak bisa. Yang kita sampaikan itu adalah fakta. Kenapa Anda harus bayar ke kami? Karena Anda meminta space kami untuk beriklan. Tapi yang tidak dijual adalah fakta. Fakta itu apa adanya. Nggak boleh dikarat-karat.
nggak boleh. Satu, itu menurunkan kepercayaan, dan dua, ngebohongin satu orang aja dosanya udah gede, apalagi ngebohongin jutaan orang, ya nggak? Udah berapa lama YouTube? Kalau YouTube itu Auto Driver kita dari 2015, kalau channel pribadi itu dari 2017. 2017. Wow, udah 1,5 juta lebih, 1,5 ya? 1,6 ya. 1,6. Gila. Alah, Mas Helmi nggak perlu nunggu lama. Lihat aja deh bentar lagi. Mas Helmi sekarang baru mulai kan. Lihat 2022 nanti, Fitra Eri YouTuber kecil nih yang ini nih, gue 10 juta. Gue lagi merayu dia nih, ikut gue nih gitu. Boleh, nanti tinggal ketemu manajer gue. Kalau misalnya semua kerjasama itu asal mutual benefit pasti jalan. Ya. Yang penting itu dasarnya ya. Fitra juga dikenal juga sebagai apa ya? Jago banget untuk memodif mobil-mobil bekas. Jadi ya. gini, itu menarik tuh. Ya. Ini baru satu dari sekian banyak podcast yang gue datang nanyain itu. Gue tuh sebenarnya bukan pecinta modifikasi. Kalau lo lihat mobil gue di rumah Om, itu banyak kan mobil standar. Mobil baru standar? Standar. Nggak dimodif-modif? Bener-bener nggak. Bahkan ada gue beli mobil bekas, gue balikin lagi ke standarnya semua. Tapi gue 2 kali menang lomba modifikasi. Ngalahin orang-orang hebat lagi. Ngalahin Ridwan Hanif yang sehari-harinya modifikasi. Kenapa? Karena ketika gue memodifikasi itu, gue pakai cara pikirnya orang APM, orang manufacturer. Oke. Gimana caranya membuat mobil masa depan atau membuat mobil untuk generasi berikutnya. Nah, udah. Jadi gue menganggap itu kayak, wah, gue bisa eksperimen. Di yang pertama Datsun, gue bikin Datsun itu jadi Datsun masa depan. Spionnya pakai layar, semuanya pakai layar. Jadi gue bukan sekedar memasukkan aksesori, tapi gue mengubah mobil itu jadi satu konsep yang gue pikirin. Terus yang kedua Toyota Vios, yang lain kan ganti lampu, ganti ini kayak masang variasi banyak kayak modifikasi. Itu cakep-cakepan ya. Gue malah mikir out of the box, gimana kalau kita bikin ini taksi buat Sultan, jadi satu di depan, satu di belakang kayak mobil-mobil konsep di luar negeri gitu. Ternyata malah konsep itu yang dianggap kuat dan menang. Tapi gue sendiri bukan orang modifikasi. Itu bukan karena jurinya Andre Taulani ya? Enggak. Andre Taulani lebih dekat sama Om Mobi. Om Mobi beli mobilnya Andre Taulani. Gue cuma godain dia aja. Tapi kasih tips dong. Kalau mau beli mobil bekas itu apa tipsnya sih? Gini, mobil bekas tuh tipsnya banyak banget. Yang kalau gue tips yang paling penting kalau buat beli mobil bekas adalah siapa penjualnya. Siapa penjualnya? Karena gini, harus kita sehebat apapun kita melihat mobil, nggak bisa 100% itu kita tahu kondisi mobilnya benar-benar detail. Nah, kalau kita tahu siapa yang jual reputasinya bagus, itu minimal bisa dipegang. Jadi sekarang gue kalau sebelum beli mobil gitu ya, gue pasti tanya, Instagram lo apa? Begitu lihat Instagram, wah gede Instagramnya, ternyata itu orang positif. Artinya dia nggak mungkin main-main dengan barang jualannya. Karena dia punya reputasi. Kalau ada apa-apa, gue tinggal komplain ke dia. Kalau dia aneh-aneh, semua reputasinya dia bisa jatuh. Kalau dulu tuh kan, kalau kita ingat nggak dulu orang jual mobil bekas itu kan di pos kota ya, Bro? Pos kota, pos kota. Wah, gila sampai 2 halaman. Hari Sabtu. Yang paling top tuh ex dokter, ex wanita. Wanita nggak bener juga gitu. Baik ada orang wanita gitu, yang getir. Siapa bilang wanita itu? Gini, wanita itu biasanya kan identik dengan tidak ngebut. Siapa bilang? Sebagian besar wanita emang nggak ngebut, tapi yang lebih beresiko adalah lecet-lecetnya. Lecet-lecetnya. Dan jarang pakai mobil. Nah, dokter dianggap mereka adalah orang yang sophisticated, terpelajar, uangnya juga banyak, jadi nggak ada masalah untuk ngerawat mobil. Tapi jangan lupa, dokter tuh ada yang sibuknya luar biasa, sampai nggak sempat ngurus mobilnya. Sekarang yang kalimat-kalimat gitu udah nggak ada lagi. Nggak ada. Jadi benar-benar sekarang itu ya udah lihat mobil bagus. Kalau saya selalu cara paling gampang, lu lihat aja pembelinya penjualnya terpercaya nggak? Karena penjual yang udah membuat reputasi namanya besar, nggak akan dia. Mileage pengaruh nggak untuk lo? Mileage itu tergantung mobilnya. Kalau memang mobil yang collectible seperti Ferrari, Lamborghini, Mazda, Miata gitu ya, itu perlu mileage karena kita pengen mobil itu memang tidak sering dipakai. Dan mobil itu bukan yang terkenal dengan reliability-nya untuk dipakai jalan jauh gitu. Tapi kalau misalnya gue lagi pengen beli mobil buat sehari-hari kayak misalnya Toyota Kijang atau Avanza, gue nggak peduli sama mileage. Toh dengan mileage makin banyak, harganya makin turun.
gitu. Tapi kan ada dong, kalau udah banyak banget, boros banget mileage-nya, ya harus... Kan itu nanti terkompensasi dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah. Ya, makanya kita kan nanti tinggal compare. Begitu kita udah tahu kondisinya oke, kita tinggal compare harga yang ditawarkan sama mileage. Ada nggak Fit yang kalau udah lihat mileage-nya lewat sekian, ini mulai merongrong nih? Rata-rata di atas 100.000 itu biasanya udah mulai ada gitu ya. Tapi nggak menjamin juga karena gua juga pernah beli mobil yang 170.000 karena dirawat dengan baik. Oke. Nggak ada masalah. Kalau usia nggak ada masalah juga ya. Ada yang bilang ada satu merek kalau di atas 5 tahun regardless the mileage lu jual aja. Nggak juga ya? Ada juga kayak gitu. Karena misalnya bodinya berkarat. Apalagi mobil-mobil tahun 90-an, 80-an waktu itu teknologi anti karat belum. Terus ada juga mobil-mobil yang elektroniknya bermasalah. Kalau di atas 5 tahun. Nah, cuman kita nggak boleh mengeneralisasi. Ada merek A. Wah, merek A itu lo 5 tahun dijual deh, elektroniknya bermasalah. Ya lu mungkin merek A dari tahun 2000 kali, tapi 2020 pasti mereka makin improve. Sekarang udah garansi udah panjang, garansi ada yang 5 tahun, bahkan mobil listrik garansi 8 tahun sekarang. Jadi ya nggak selalu pengalaman dari mobil yang teknologi sebelumnya itu teraplikasi buat keluaran sekarang juga. Fit, mobil itu mana lebih bagus? Ada yang katanya mobil itu kayak rumah lah ya, kalau nggak dipakai itu rusaknya cepet gitu. Kalau mobil itu lama nggak dipakai gitu, pasti. Walaupun mileage-nya rendah, tetapi kadang-kadang nggak bagus juga ya. Karena gini, kalau mesin dimatiin, oli itu akan mengendap di bawah. Oke. Mengendap di bawah terus sampai akhirnya tidak ada oli tersisa di mesin. Oke. Dan begitu kita nyalain, artinya ada sekian detik mesin itu tidak terlumasi oleh oli. Terus ban, kita taruh mobil. Lama-lama ban itu akan berubah bentuk karena hanya menerima beban di satu sisi. Bebannya biasanya kan merata ya. Terus kita simpan mobil pakai rem tangannya ditarik gitu ya. Rem tangannya lama-lama akan nempel dengan disnya. Akan terbentuk karat-karat kecil nempel sampai yang akhirnya begitu kita mundur ada dek. Habis itu sek gitu. Jadi saran Fitra kalau diparkir deh. Seminggu sekali pakai. Walaupun jarak dekat pakai, muter sebentar 1 kilo, 2 kilo. Nggak cukup cuma dipanasin doang? Nggak cukup, karena penggerak juga butuh ini juga. Jadi kayak orang sebenarnya, walaupun tidak serentan manusia ya. Manusia kalau nggak gerak kan lama-lama jadi kaku juga tuh. Mobil juga seperti itu, karena itu komponen bergerak. Wih, menarik. Mobil dibuat untuk bergerak. Mobil tidak didesain untuk diam saja. Sekarang lo bayangin, begitu work from home, kemarin saya dengar dari seseorang nih, bahwa begitu work from home, banyak sekali mobil-mobil yang ada di garasi. Dan overall itu mobil itu cuma kepake itu 4% gitu. Iya. Iya, dari 24 jam itu kepake cuma 4% aja gitu. Iya. Nggak apa-apa. Ada juga kan orang koleksi mobil. Iya. Tapi minimal setiap hari dipanasin dan ya dipakai maju mundur sedikit gitu ya. Asal gerak aja. Karena orang yang punya mobil udah 100 tahun aja di Malang tuh ada di yang punya ada museum ya? Museum ya. Itu setiap setahun sekali tuh mobil pasti dijalanin dan setiap hari mobil itu dipanasin dan digerakin di museumnya. Ada gila juga tuh. Lo udah tahu yang di Bali itu? Bali yang belum. Bos Darmawan tuh, yang ada kebun vintage. Wah, itu gila. Gue belum pernah ke sana. Mobil gua aja, saya kan punya kemarin yang limusin VW Beetles gitu. Yang hampir 6 meter, saya taruh di situ tuh. Beliau yang ngambil. Gua nggak ngerti mesin. Fit, sibuk banget. Sebenarnya untuk suka mobil nggak perlu ngerti mesin juga. Akan lebih bagus kalau bisa ngerti mesin. Gua mah kalau mogok gua tinggal gitu. Sama sih, kalau mogok kan sekarang tinggal angkat telepon. Fit, kita ngomongin. Ya. Sekarang ya dengan COVID, ya dengan learning from home, work from home, itu kan ada apa pengaruh nggak sih? Pasti. Kalau kita lihat pengaruh kan terhadap penjualan mobil, pemilihan mobil. Pasti. Jadi industri kita benar-benar, apalagi industri otomotif itu sangat terpukul dengan adanya COVID. Iya. Termasuk kita juga. Sebenarnya COVID itu kena ke kita semua karena kegiatan itu jadi makin lambat semuanya. Pertemuan antar manusia juga jadi semakin jarang. Tapi jangan lupa kita itu manusia itu diberkahi oleh Tuhan itu kemampuan adaptasi. Iya. Dan pandemi ini ada positifnya juga buat kita. Kita jadi lebih concern ke kesehatan. Kita jadi lebih jalan tiba-tiba jadi kosong, polusi tiba-tiba berkurang. Gitu. Ya. Ada mungkin bumi memerlukan itu ya. Dampaknya memang besar, tapi kita manusia kita bisa beradaptasi dan
kalau kita mampu memanfaatkan situasi ini, kita bisa membalikkan pandemi ini dari situasi yang susah menjadi situasi yang menguntungkan buat kita. Contohnya ada beberapa teman YouTuber yang justru makin sukses begitu di pandemi karena orang tiba-tiba di rumah. Dia tahu orang di rumah pasti banyak internet, dia menyediakan dan punya waktu untuk nonton. Yes. Seperti itu. Jadi di setiap situasi pasti ada negatifnya, tapi kita bisa cari positifnya dari situasi itu untuk kita. Knowing the situation, kira-kira menurut Fitra sebagai seorang yang sangat ngerti tentang otomotif, mobil yang ideal gitu untuk situasi ini dan situasi ke depan, mobil kayak apa sih? Kalau misalnya kita sekarang masih concern ke budget, artinya kita beli mobil harus yang mobil yang common aja, mobil yang kira-kira kita butuh uang gampang dijual lagi. Gampang dijual lagi. Artinya dari merek yang udah reputasinya cukup bagus ya gitu ya. Terus abis itu membeli mobil baru itu mungkin solusi yang bagus sekarang karena kita terbebas dari kejadian tidak terduga seperti mobil tiba-tiba rusak. Oke, mobil baru emang lebih mahal, tapi dia lebih trouble free. Karena memberikan garansi biasanya. Dan di saat seperti ini, kalau misalnya uang kita pas-pasan, daripada kita membeli mobil yang agak mewah tapi bekas, mungkin lebih smart kalau sekarang kita beli mobil yang nggak terlalu mewah tapi baru. Tapi minimal nggak akan mengganggu keuangan kita sampai 3 tahun, 4 tahun ke depan misalnya. Karena kita tahu itu masih warranty dan kita tahu itu trouble free. Apalagi sekarang mobil listrik udah mulai masuk ke Indonesia. Mobil listrik itu unik. Mobil listrik Fitra baru beli satu ini masalah beli. saya harus karena saya reviewer mobil dan gue percaya bahwa di kedepannya itu mobil listrik akan semakin banyak. Kenapa gue nggak punya dulu satu sekarang supaya gue tahu benar sebenarnya kayak gimana sih mobil listrik. Tapi mobil listrik tidak cocok dibeli buat Anda yang mobilnya satu-satunya. Karena dia belum bisa jauh keluar kota. Oh ya, maksimal berapa kilo sih yang masuk Indonesia? Ini yang Hyundai ini lumayan, 350 km. 350 Jakarta Bandung bolak-balik masuk bolak-balik ya. Nah, tapi kalau misalnya ini buat mobil kedua aja atau mobil ketiga, wah mobil listrik itu enak banget ya. Gue pernah test drive mobil listrik 2 minggu, abis itu begitu nyetir mobil biasa, kok masih ada suaranya sih? Kok masih ada getarannya sih? Jadi terasa kuno mobil lain. Dan mobil listrik itu adalah sebuah hal yang pasti terjadi dan lambat laun. Ya. Dan orang mungkin berpikir, aduh ngisi listriknya masih lama. Kalau gua kan ngisi bensin 2 menit, 3 menit selesai. Beda, kalau mobil listrik tuh kayak gadget. Sampai rumah kita parkir, kita colok ya. Pagi-pagi udah penuh lagi. Tiap hari kita dapat full energi terus. Dan biaya menjalankan mobil listrik 5 kali lebih murah dibandingkan kita menggunakan bensin. STNK, BPKB juga lebih murah ya? STNK hanya maksimal 30% dari seharusnya. Jadi genap ganjil tidak berlaku. Ganjil genap bebas. Jadi gimana efisiensinya tadi? Efisiensinya gini. Mobil listrik itu sekarang 1 kWh, 1 kWh itu bisa menjalankan mobil itu 8 sampai 9 km. Kalau yang mobil yang solar, kalau yang mobil bensin butuh 1 liter untuk 9 km juga kira-kira. 1 kWh harganya 5 kali lebih murah daripada 1 liter bahan bakar. Oke, tagihan listrik pasti naik. Tapi Anda nggak perlu beli bensin dan naiknya pun hanya 1/5-nya kalau kita beli bensin. Tapi alasan untuk membeli mobil listrik bukan karena itu. Karena mobil listrik sendiri masih mahal kan harganya. Tapi practicality-nya tanpa suara, tanpa getaran, terus auto driving? Auto driving belum. Kalau kita beli yang Tesla, auto driving. Tapi itu harganya mahal. Tapi sekarang mobil listrik udah ada yang 600-an. Nah, makanya saya beli karena, 600-an ya, walaupun masih agak tinggi, tapi untuk mobil listrik itu rendah dan saya sebagai reviewer kayaknya saya harus punya deh. Saya harus punya mobil listrik, saya harus lihat kayak gimana, saya juga harus tahu setelah berapa tahun baterainya itu seperti apa. Minimal pada saat nanti mobil listrik itu populer di Indonesia, saya udah punya pengalaman lebih banyak. Karena saya udah milikin langsung. Apalagi nggak ada polusi ya. Nggak ada polusi sama sekali. Nol. Nggak ada knalpot ya? Nggak ada knalpot, nggak ada polusi, dan nggak bising juga? Nggak bising juga, dan mobil itu sangat tenang di jalan. Bahkan karena dia listrik, itu banyak teknologi-teknologi yang nggak kepikir di kita sebelumnya. Misalnya sekarang di mobil yang saya punya ini, saya bisa set, besok saya mau berangkat jam 9, jam 10, dan saya pengen pada saat saya berangkat, suhu kabin itu berapa. Dia bisa nanti setengah jam sebelumnya dia dinginin suhu kabin, begitu saya masuk kayak udah sejuk aja.
Nanti nyoba deh, abis podcast mau ini. nyobain. Crossover ya? Crossover, ya. Crossover. Tapi mobil listrik akan banyak. Iya. Kita harus siap, dan mobil listrik itu belum bisa dipakai keluar kota sekarang. Tapi untuk dalam kota itu sudah lebih dari cukup. Dan kalau kita mau keluar kota, nanti kita tunggu infrastruktur dari PLN yang akan ngebangun SPKLU charger di rest area. Kalau nggak kita bawa yang di belakang, apa yang dibawa? Ternyata itu power bank ya? Ini handphone. Apa ya? Ini handphone. Terus? Isinya baterai. Oke. Kalau mau bawa charger, power banknya minimal ukurannya sebaterai. Nah, masa kita bawa power bank ukurannya semobil di belakang? Jadi kalau ada mobil, kok dua ganda-ganda itu power bank ya? Iya. Udah pernah dengar? Saya kan wawancarain Pak Dahlan Iskan, yang Dahlan. 8 tahun lalu udah ngomong tentang mobil listrik dan orang berisik waktu itu. Wah, itu ya, dengan Ricky Elson-nya. Visioner. Saya pernah ketemu personal dengan Pak Dahlan sama Pak Ricky. Saya bilang saya kagum. Pak Dahlan itu di awal-awal dia beli Tesla. Dengan kebetulan beliau mampu beli Tesla hanya untuk mempelajari ini. Dan beliau visinya tentang mobil listrik luar biasa. Ya. Bahkan saya juga setuju dengan beliau bahwa kalau kita mau bikin industri otomotif nasional, mulailah dari listrik. Kalau kita ngapain kita berkutat di mesin pembakaran dalam kalau itu udah ketinggalan, dan itu akan ditinggalkan. Ya. Listrik, semua masih mulai di listrik, semua masih belajar. Yang halangannya banyak banget ya. Tapi saya terakhir ketemu Pak Dahlan, beliau masih punya satu rencana lagi, jadi saya doakan beliau sukses dengan rencananya ke depan, karena itu visi 10 tahun ke depan yang beliau pikirkan. Hebat. Saya kemarin ledekin, Pak, kalau Bapak dulu berhasil, Bapak udah jadi Elon Musk nih. Luar biasa ya. Visionernya yang kita harus akui dari Pak Dahlan. Apalagi baterainya kan di sini ya. Iya, kita tuh punya bahan bakunya, tapi tidak semua bahan baku baterai kita punya. Ada satu bahan baku juga itu yang dikuasai oleh satu negara. Betul. Jadi ini memang kehadiran mobil listrik ini agak meresahkan banyak pabrikan, terutama yang tidak memiliki teknologi untuk baterainya. Tapi semua akan berlomba ke situ. Kita jangan ketinggalan. Saya lagi nyari Ricky Elson nih. Yang dulu yang... Ricky ada, saya ada kontaknya. Oh ya, gue minta dong. Boleh. Saya mau wawancarain dia gitu. Boleh. Gue dengar dia jadi apa ya? Jadi di Ciheras ya. Dia bertani atau berkebun, dia bilang jadi penceramah. Iya, saya lihat dulu dia bilang dia rela, dia nggak kerja, dia hanya bertani, dan alhamdulillah dia cukup aja dan dia happy sekarang. Happy ya. Tapi dia masih punya visi tentang, semoga dia masih listrik. punya dia masih punya semangat itu. Tapi kata Pak Dahlan, kalau kita start sekarang udah jauh kita ketinggalan gitu. Nah, gini. Kalau teknologi penggerak listrik itu sebenarnya sangat sederhana kan. Hanya baterai, motor penggerak gitu. Kita harus jangan mikirin cuma penggeraknya, kita pikirin hal lain. Nah, pabrikan mewah seperti BMW, Mercy, Audi, itu juga resah dengan adanya teknologi listrik. Karena apa? Mobil murah dengan teknologi dengan penggerak listrik dan mobil mahal dengan penggerak listrik rasanya jadi mirip. Beda kalau misalnya mesin bensinnya sama mesin bensinnya. Makanya mereka membuat sesuatu yang di luar penggerak, unique selling point-nya tuh teknologinya, kemewahan interiornya, ergonomisnya. Nah, kita bisa ngejar ke situ. Fitra, saya ngebayangin nggak Anda sebagai seorang reviewer otomotif ya, ke depan gitu, mobil ke depan setelah COVID dan kita memasukin new normal. Mungkin ke depan itu mobil itu pasti mobil listrik. Ya karena bahan yang fosil udah makin terbatas. Betul. Kemudian ada isu lingkungan, lebih mahal pula. Itu lebih mahal pula ya. Dan sekarang orang dengan COVID ini kan akhirnya kan menghidupkan lagi disruption itu ya, sharing gitu. Iya. Ya, jadi semua informasi itu sekarang di-sharing sangat cepat kan. Jadi akan banyak berubah banget nih. Jadi mungkin ke depan itu ada mobil listrik yang tidak juga harus dimilikin. Kan kita udah tahu kan kita bisa sharing kan, ngapain kita milikin dan banyak nongkrong gitu. Itu kalau saya ke Jerman tahun lalu. Saya ke Jerman dibilang download aplikasi ini deh. Kenapa? Dengan aplikasi ini lu punya mobil di seluruh Jerman. Lu gimana caranya? Dan mobil apapun kan? Jadi lu tinggal bilang di sini. Lu mau kemana? Jam berapa? Butuh mobil lu apa? Lokasinya di mana? Lu butuh mobil yang kayak gimana? Nanti dikasih tahu. Ini ada mobil ini parkir di sini. Terus gue bukanya gimana? Tinggal tempelin handphone. Gila ya. Udah. Terus abis itu udah lu jalan. Lu jalan nanti lu balikin. Kalau gue bawa kabur, ketahuan karena ada GPS semua.
Terus nanti di charge kartu kredit semua. Gila. Udah. Terus gue tinggal parkir, Iya. kunci, di sini udah selesai, udah. Besoknya gue mau pergi, gue tinggal itu, oh nanti ada di dekat blok rumah gue. Jadi tinggal drop. mobil itu bukan kepemilikan lagi. Betul ya, sharing. Itu visi Iya. masa depan yang belum mau masukin dilakukan aja di mobil Indonesia. apa lo? Mau masukin, gue mau pakai Lexus. Masukin. Mau warna apa? Warna hitam. Hitam, oke. Itu betul banget. Maka ke depan. Itu betul banget. Dan sangat efisien. Sangat efisien. Jadi karena ini ancaman untuk apa produsen mobil di seluruh dunia ya, Fitra ya. sebenarnya kalau jumlah penduduknya sama, kebutuhan akan mobil itu sama. Jadi jumlah mobil yang terjual Tahu itu saya. mungkin sama, tapi terjualnya tidak ke konsumen, tapi ke perusahaan yang Ya, akan tahu menyediakan. saya. Tapi kan usage-nya menjadi sangat optimum. Sangat Lo bayang optimum, sekarang ada di Jakarta, ada orang Iya. punya mobil 10 Iya, kali, betul, ada yang betul. setahun nggak dipakai Betul, kali. betul. Ini nggak ada lagi, karena Betul. nggak ada lagi yang nganggur-nganggur, idle nggak ada lagi. Makanya ada beberapa perusahaan sekarang sudah mulai shifting. Mereka bilang mereka bukan car company, mobility company. Oh. Karena mereka tahu. Iya. Jadi perusahaan otomotif pun Iya. harus shifting. Ya, saya pun mikir begitu tuh, Fitra. Ngapain gue beli mobil baru? Iya, Mendingan itu, ya gue mau pakai mobil apa? benar. Ya mau Ferrari kayak, Benar. mau Lamborghini kayak, Bisa mestinya kan langsung di-provide aja. pakai, iya. Bisa langsung pakai. Sama kayak kita sekarang di handphone, musik itu tidak kita miliki lagi, tapi kita berlangganan. Nggak harus beli kan? Nggak harus beli, kita Dulu tinggal kita denger, beli mau denger CD, apa. mau denger apa. Seperti itu. Akan bisa. begitu tuh. Jangan-jangan sekarang udah ada nih. Di Jerman udah seperti itu. Wow. Di Jerman sudah seperti itu. Iya. Saya waktu itu ingat sekali, saya kebetulan di Jerman itu dipinjemin mobil, tiba-tiba mobilnya udah saya balikin, ada barang saya ketinggalan di situ. Saya hubungin teman saya di Jerman, aduh nih barang gue ketinggalan. Oh dah, gue ke tempat lo. Kita naik apa? Naik mobil aja. Loh, gimana? Itu pakai aplikasi itu. Oke, kita jalan 1 blok di situ mobilnya. Terus bukanya, ya udah tinggal tempelin buka. Wow, Gila. ini car sharing. Ini benar-benar car sharing dan itu sudah terjadi di luar negeri dan kita tinggal nunggu itu bisa diaplikasi di sini. Kalau di sini sepeda udah ada dong, Sudirman Tamrin. Tidak. Cuman kalau di sini memang harus lebih ketat pengamanannya karena kan orang bilang kalau orang Indonesia tuh jago kalau ngakalin. Oh, tapi lama-lama teredukasi dengan Betul, baik lah. betul. Kita nggak bisa underestimate Betul. lah. Asal dengan aplikasi semuanya bisa kita lakukan lah ya. Ya, yang penting arah ke sana itu sudah berjalan. Ya. Dan hati-hati juga nih dengan banyak sekali nih. Kemarin Gita Wirjawan bilang, kalau lu punya sopir, ajarin dia jadi tukang kebun. Karena sebentar lagi barangkali akan banyak sekali mobil yang kalau mobilnya auto driving. Nah, gitu. Auto driving itu sudah bisa diciptakan Om Helmi. Tuh. Yang masalah adalah Nggak perlu sopir, kan? hukumnya. Ah. Jadi mereka tidak Di sini, di Indonesia. Di Eropa sampai sekarang masalah hukumnya itu masih Belum bermasalah mulai. karena gini. Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang harus disalahkan? Pemilik mobilnya kah? Pabrikan mobilnya atau yang merancang sistem otonomosnya. Jadi sistem otonomos baru bisa berjalan kalau 100% mobil di jalan itu full otonomos dan mereka bisa komunikasi satu sama lain. Kalau lawannya slorde kayak di sini ya. Makanya di Jepang kan kereta ada yang otonomos. Tapi kereta yang otonomos itu benar-benar di jalur yang di jalurnya dia sendiri. Surroundingnya udah otonomos juga. Semua lingkungannya memang otonomos. Oke. Baik, gua nanya terakhir nih. Dalam pengalaman lo mereview mobil, mencoba mobil, lepaskan masalah brand, pengalaman mana yang menurut Fitra kan sampai katanya ke London itu mereview Mini Cooper ya? Mereview Mini. Yang mana yang pengalaman yang menurut lo, wah itu pengalaman yang benar-benar gue tuh bersyukur banget unforgettable. Ya, di dunia ini banyak sekali pengalaman yang unforgettable yang gue jalani gitu ya. Gue kayaknya hampir mustahil untuk bisa milih salah satu mana momen yang paling gue suka gitu karena benar-benar it's a blast gitu. Gue bisa di dunia ini bahkan gue bisa melihat mobil sebelum itu launching di Indonesia. Tapi satu yang paling berkesan buat gue adalah tahun 2013. Gue satu-satunya jurnalis dari Indonesia yang diundang untuk menghadiri launching sebuah produk Lamborghini di Miami. Di Miami. Gue ke sana dan terus gue menghadiri peluncurannya pagi harinya di sirkuit. Terus habis itu pas makan siang tiba-tiba, are you Mr. Fitra from Indonesia? Oh yes, okay. This is your Lamborghini. We'll meet at night. Jadi tiba-tiba, loh, saya satu-satunya orang Indonesia datang ke launching Lamborghini yang belum di-launching sama sekali di dunia. Tiba-tiba saya langsung dikasih kuncinya, saya bebas bawa mobil itu kemana aja. Sendiri, tidak pakai diawasi. Sirkuit mana? Daytona? Enggak. Di sirkuit di dekat Miami itu Homestead. Homestead. Terus abis itu udah
Saya jalan-jalan keliling Miami pakai Lamborghini atap terbuka. Ke Miami Beach dong. Miami Beach. Orang-orang pada ngasih jempol di sini. Banyak cewek lewat, lu ntar nggak lihat lagi. Saya yakin pasti orang-orang mikir, crazy rich Asian. Dia nggak tahu ini mobil saya minjem. Tapi di situ saya ngerasa bahwa, oh ya, di dunia ini benar-benar saya ngerasa berada di passion saya dan benar-benar dihargai bahkan sampai oleh pabrikan level dunia. Dunia otomotif kita juga dihargai, benar-benar tidak dibedakan dengan negara mana aja, dan itu pengalaman yang sangat berkesan. Wow, nggak ada yang lebih membahagiakan dari itu ya, Fitra ya? Sebenarnya kita tuh nggak bisa compare, tapi itu satu yang keinget terus ke saya, benar-benar satu-satunya orang Asia di situ tiba-tiba dikasih akses ke Lamborghini terbaru di Miami, yang itu benar-benar impian pakai mobil atap terbuka, salah satu mobil termahal di Miami Beach. Tapi pengalaman lainnya bukan berarti saya sering banget ke tempat-tempat yang sebelumnya saya impikan hanya karena saya diminta mereview mobil di situ gitu. Kalau Tokyo Motor Show sih kecil. Tokyo Motor Show tiap 2 tahun sekali pasti kita ke sana. Dan di Tokyo itu ada satu pengalaman yang nggak terlupakan juga, bukan di Tokyo Motor Show-nya. Saya di luar negeri lagi di Tokyo di stasiunnya, tiba-tiba ada yang datang saya. Mas Fitra boleh minta foto? Di Tokyo. Artis nih gitu. Itu kaget. Kalau di Indonesia nggak kaget, tapi kalau di Tokyo kaget. Itulah pengaruh YouTube, Bos. Ya, pengaruh YouTube itu borderless. Ya. Dulu kalau gue siaran di TV, siapa berani yang nonton itu aja. Saya nggak suka dulu kalau Mas Helmi di TV gitu kan mau nonton, ya kelewatan jadwalnya. Kalau di sini ya tinggal ke channelnya Om Helmi. Anytime, anywhere. Lagi nongkrong, ya kan. Tengah malam jam 3 kita nggak bisa tidur. Tapi saya salut lah sama Om Helmi. Om Helmi lama di TV, besar di TV gitu kan, dan nggak ada keraguan buat mencoba dunia yang baru ini. Gitu. Ragu juga awalnya. Dipaksa ragu juga awalnya. Jadi ya, bukan dunia gua, tapi gua tahu banget I have to be there gitu. Beda, Mas. Banget. Jadi nggak harus jago di TV akan jago di YouTube. Dua dunia yang berbeda banget. Cara produksi, sudut pandang, dan pendekatan produksi. Kalau kita di TV yang mengatur kita banyak sekali, Fitra. Yang di sini? Ya mulai dari produser, kreatif, manajer, direktur, yang punya TV, iklannya. Banyak sekali. Banyak banget. Termasuk aturan-aturan dari undang-undang di YouTube kan kita bebas. Ini tadi saya begitu dibilang di bawah tadi kan di bawah di ruang tamu dulu sama Mas Helmi tiba-tiba dibilang sama krunya udah siap nih. Masuk, nggak sampai 1 menit kita langsung udah tag. Ini sampai sekarang nih, benar-benar nggak ada persiapan, nggak ada apa. Segitu simpelnya. Segitu simpelnya ya. Ngomongnya lancar banget. Jadi, tapi gimana Mas? Udah sekian lama di TV terus pindah ke sini, kira-kira makin seneng dengan di YouTube ini? Oh pasti. Dan saya tahu juga karena media konvensional ya, kayak TV segala macam udah di sunset industry lah. Ya the other side of the hill karena penonton udah berpindah semuanya ke media-media yang disebut dengan new media atau new platform. Ya memang saya beruntung gitu. Orang seumur saya yang masih mencoba bertahan dan saya udah tahu ya kebetulan juga kan saya tiba-tiba diautin dari televisi. Jadi selalu ada blessingnya. Itu yang saya kagum dari Om Helmi. Umur itu jangan dijadikan hambatan. Aduh, gue udah umur segini gitu. Enggak ternyata. Asal tahu. Asal mau belajar. Asal mau belajar. Jadi saya sukses ber-YouTube dan termasuk saya akan punya satu perusahaan yang memanage banyak sekali konten kreator itu karena saya belajar banget dari anak-anak muda. Yang mimpin anak muda kita nih orang tua cuma ngatur aja, kita cuma naruh wisdom. Kalau knowledge Fitra kita jauh ketinggalan. Betul. Ya, mana ngerti lah orang TV metadata, ya istilah-istilah gitu. Saya itu selalu patokan saya umur boleh tua, tapi kita jangan berhenti belajar, kita jangan berhenti beradaptasi. Betul. Ada yang nanya ke saya gitu kan, mau jadi YouTuber sampai kapan? Oh, tergantung banyak hal. Satu, selama fisik saya masih mampu. Terus kalau misalnya ternyata platform nanti YouTube tiba-tiba ditinggal dan ada platform baru hologram misalnya, kita pindah aja. Yang kita bawa expertise kita. Betul. Platform bisa di mana aja. Ya. Dan jangan lupa, saya belajar dari Pak Dahlan. Kenapa saya begitu buka YouTube berhasil? Karena untuk menjadi seorang YouTuber yang berhasil itu harus ada reputasi. Nah, itu yang dibangun di belakangnya puluhan tahun. Betul. Yang berdarah-darah, berkeringat. Begitu mindahin, orang udah nunggu gitu. Ya, betul. Jadi jangan pernah masuk ke YouTube kalau Anda tidak punya diferensiasi. Jadi gini, itu menarik.
orang seperti Om Helmi, seperti Mas Deddy Corbuzier, seperti Andre Taulani, mereka orang yang udah punya reputasi. Betul. Ketika di YouTube benar-benar gampang mulai. Tapi gimana kalau misalnya Anda nggak punya reputasi? Anda nggak bisa mengharapkan dalam sehari itu semua langsung tiba-tiba Anda menjadi sukses. Bangunlah reputasi itu. Saya adalah orang yang membangun reputasi di media dulu, kemudian di YouTube pelan-pelan. Sama. David Gadgetin juga punya nasihat yang luar biasa. Sebelum masuk YouTube, lu pelajarin satu mastery. Lu ahli banget di satu bidang yang orang lain nggak ada dan dibutuhkan banget. Baru masuk. Itu biasanya boom. Setuju sekali. Kita jadi punya unique selling point dibanding orang lain. Kalau kita bukan siapa-siapa, terus kita, ini gue lagi sama keluarga gue sama di mall, siapa yang mau nonton? Tapi kalau kita punya itu ya expertise dan kita expertise-nya tuh bisa berguna buat orang lain, itu kayak David siapa sih? Anak muda. Betul. Umurnya muda banget, sekolahnya di bidang yang bukan ada hubungan juga dengan reviewer. Nah, makanya yang menarik juga Om Helmi kemarin, enak nggak bekerja di passion? Apakah semua orang harus bekerja mengikuti passion? Saya bilang, kalau bisa bekerja mengikuti passion itu adalah great. Tapi kita harus sadar diri. Nggak selalu kita punya skill di passion kita. Kita punya passion main gitar, tapi kita main gitarnya berantakan. Jangan kita buang sia-sia hidup kita maksa di situ. Kita cari duit tempat lain, kita pakai duit kita buat hobi kita aja. Passionnya jadi hobi. Saya beruntung dan Fitra Eri juga beruntung karena kita bekerja di passion kita. Passion gue tuh ngomong. Betul. Dan gue sekarang nyari makannya dari ngomong. Itu yang paling susah, Mas Helmi. Karena passion gue di otomotif dan gue orangnya nggak bisa ngomong. 2014, 2015 ketika gue masuk ke YouTube, gue tahu gue harus belajar ngomong. Kalau gue cuman bisa ngetik aja dan pendiam, nggak bisa. Tapi yang penting expertise otomotifnya itu yang dibawa, yang lainnya gue pelajarin. Ini kita ngomong di luar otomotif nih, tapi gali dari Fitra kita banyak sekali kita bahas. Tapi sekaligus, kadang-kadang hidup itu nggak bisa milih, Fitra. Kita nggak bisa milih. Hidup saya dulu, kayak dulu saya kepengen jadi dokter, tapi bapak saya miskin. Saya masuk STAN, karena STAN itu adalah sekolahnya gratis. Hidup itu menariknya karena banyak jalan yang bisa kita pilih. Jadi kalau kita one day tidak bisa masuk ke dalam pilihan kita, ya syukurin aja yang ada sama kita, dan lakukanlah yang terbaik. Betul, mensyukuri itu juga perlu. Kita mau bekerja sekeras apapun, kalau kita cuma ngelihat ke atas, pasti akan ada orang yang menurut kita lebih sukses. Tapi sekali-kali kita harus lihat ke belakang, kita ngelihat, oh ini buah perjuangan kita dari dulu sampai sekarang. Dan kita syukurin posisi kita sekarang. Jadi nggak stres terus seumur hidup. Jadi jangan hanya saya ingin bekerja di bidang yang saya senangi. Jadi bukan hanya mengerjakan sesuatu yang disenangi, tetapi intinya dalam hidup kalau mau sukses, senanginlah apa yang kita kerjakan. Betul. Wah itu. Oh ya, walaupun itu belum tentu prioritas utama kita. Thank you, Fitra. Terima kasih banyak, Mas Helmi. Luar biasa. Saya sebagian diwawancara, saya terinspirasi juga dengan Mas Helmi di sini. Dan thank you banget. Saya doakan Om Helmi makin sukses dan makin memberi inspirasi buat orang-orang. Saya senang bekerja dengan mewawancarin orang-orang profesional yang value-nya banyak banget. This is my channel gitu. Tamu-tamu saya adalah orang-orang yang punya value. Thank you, Fitra. Sukses. Sukses juga buat Anda tetap semua. ngebalap ya, tetap. Tetap, alhamdulillah, tetap masih balap sampai sekarang. Kita lihat Fitra dan tonton terus channel YouTube-nya Fitra Eri dan juga Auto Driver. Dia udah punya 2 channel, saya baru channel kedua belum berkembang ya. Kita jumpa lagi dengan tamu istimewa saya selanjutnya. Bye bye.